Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap dihormat pangeran. Wis ora usah kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayu oleh nak mikir keliru. Agamane pangeran kok iki. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok yo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya, kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdul bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi, siapa ya pemimpin setelah jenengan. Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu enggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah, aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir, engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sange hormatnya sama Islam itu dengan cara enggak mau mikir Islam. Enggak mikir berarti enggak khidmah, dia tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mek kowe ora mulya wali songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus KUA yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal ya agama yo. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji kono negara. Anaknya juga duit mending spontan. Cung orang mati kok duit. Kalau orang mati rantuk rezeki. Cung orang mati kok duit. Mulai gua agama jarak piye itu. Mergo agama iki diurusi. Ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailamah sampai Musotek sampai Elia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu Romo dosa, Romo sopo iku. Woi wono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkoptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki Ceknya Uzbek jadi negara nopo? Islam. Kayak apa Donald Trump, Islamfobia, tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk nopo? Mbok pikir malah Islam mbok konsepi malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu kira pangeran kok mulai harusnya. Wong Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri, ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu atau Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cuma. Jadi kayak gitu. Gara-gara mana? Jadi bapak itu bakal sate neng Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakane misalnya diajak orang Madura kan, aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung ke sana kiai, ono masjid masuk radio wong alim. Akhirnya anaknya dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa, sama comuin terus ngaji sama saya. Jadi saya neng Bali kok ono wong ora mu, ya ono santri di Bali mau coba tumuin. Neng Jawa kadang wong ora iso maca. Jadi mau bakal sate muter rapi. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat, meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang, karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya, tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan, ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai ke Baros. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu, di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu yono goblok.
Muga-muga ora melok ngaji saiki. Setan ora goblok piye. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondokin Indo. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Misalnya ning Beduan ya di Medan. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning Sumatera. Cara setane uga ngedu malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh, akibat ngono iku ora roh. Akhirnya dulur didu menyebar. Lah wong saleh menyebar ning ndi menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok, muga-muga ora ngaji, muga nak ngaji dene roh, ana ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diudik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nak didu ana sing kecewa minggat. Lah migate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok ape gawe dugem. Lah kula anggere wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara-gara tukaran saya migat ning Papua ya alhamdulillah. Apik. Kula niku ra Gus kancaku ya Gus-Gus sing minggat nggih kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Nuwun kok minggat to bener. Migate Gus ndak nganti piye. Paling yo gawe pondok gawe apa. Lah setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang itu. Lah coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian pro Belanda. Ning Sulawesi ya tetep gawe napa? Pon. Engko ning gone wis pokoke angker ning ndi. Wali Songo. Sunan Kalijaga agak pati cocok mbek buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhirnya dakwah ning kidul di daerah kene. So akhirnya ono ya mono dakwah rong khatam terus dadi Islam macam-macam. Serasa terus no. Tapi ya baru kayak kok no Islam dok tingkir, dok Solo, dok Jog. Cara rapati tukaran ya Sunan Kalijaga menyewangi Sunan Kudus, Sunan Bonang dan gue. Berhubung baru kayak tukaran sidik-sidik. Jadi mbah saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Penangsa. Sekali Joko dukung wong kene itu. Stowijoyo. Mbak sesuai kurang satu terus-terus nih. Wah saya wong Jogja diulang Kudus, buyut-buyut keluar itu diang Kudus. Serasa dijero-jero. Jelas barokah. Mau ora tukaran ya utak-utak ning Pantura. Barokah tukaran ya dong. Itu. Tapi ora usah terus nang ngono tukaran barokah ora usah muni ngono. Pokoke nek pengeran sing ngersakno kabeh barokah. Tapi ora usah diciptakan. Ana suami istri pegatan terus. Ya kadang ya baru kasing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo wapi. Padahal sing lanang tau GR, wah pegat iso apa ya piye malah apik. Iku pangeran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Itu Islam harus kultural. Akhirnya kejawen Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunyan deknane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep bisa mari kuat. Lah ya ana sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedu. Ana sing milih fakir ae ben tambah hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngrebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main gong wae malah sindinan terus. Rasido dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik. Mulai para sahabat tabi'in sampai wali songo, nyatanya tetap berjalan. Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah wae? Kayak saya yang mengkhidmah Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam, tapi rasa ngerasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelajutan kayak lajutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam.
Misalnya gini contoh gampang ya. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, Gus sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak ya? Tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati ya. Tak tilii mati kapan? Ini udah. Kabarnya rong bulan. Siswa sopan rong bulan. Lukus rong bulan cepet kok mana siswa? Gue itu iman mulai cilik. Memangnya mati gue nggak rong bulan kasih siswa iso wae. Wong pangeran sing di otoritasnya wae raja jeni rong bulan 3 bulan kok dokter jeni ke percaya aneh-aneh wae. Saya tak takoni Israel lah menika. Saya iya orang mesti bener kok tak imani. Lah iya kok. Kowe cek goblok kowe iku mondok 2 bulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya. Mungkin kok ya. Oke. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 bulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji dadi keren mati sesuk. Yuk, sulit bodoh nih, itu biasa. Saya kisah urip kok. Ya karena tadi sesuatu yang nggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nah, kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 bulan itu nanya nak ibadah kok mati sesuk 2 bulan itu kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip mesti. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk di dhuwit 200.000 aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyangkone urip suwi. Lah kula ker. Lan kula ora pati seneng derajat, sesuk mati kok di derajat bareng sesuk. Ya gitu mangka anak tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Sembrono terus. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ilah. Kita ini butuh. Makanya kalau suwun-suwunnya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah tapi itu menjadi berkah dan kita tidak pernah tahu kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar nggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah, nggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wongnya kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji Islam. Jangan orangnya. Orangnya bulet-bulet. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, nggak apa-apa, semua percaraan saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran sopo sing gawe langit bumi. Akhirnya sih itu, iya, pangeran di pantas sing gawe langit bumi, pangeran ora tahu saya apa-apaanan. Soalnya yang mulai cerita, iya aku tahu nyembah. Pas tuyoi luwak,
Sampai aku izin pangeran udu yo iki. Ono sing cerita meneh, aku tahu pas nyembah pas tangane coplok. Waktu cerita kenaifane pangerane. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara. Negara itu pinternya Nabi. Ya mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal